Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dailan Gibran dari jurusan IT7 Pakanan Sabtu dengan NIM 241100726. Hari ini saya akan menganalisis BPA dan BPI dari sistem pengajuan bantuan sosial bagian Kesra. Jadi hari ini kita lanjut dari BPA-nya dulu. Yang pertama, pemohonan datang langsung ke kantor balai, kemudian menyerahkan dokumen, persyaratan secara fisik, petugas melakukan verifikasi dokumen secara manual. Jika dokumen kurang lengkap, maka pemohon harus datang kembali, kemudian hasil pengajuan diinformasikan secara langsung atau kontak terbatas. Baik, jadi di sini kita bisa lihat sendiri waktu yang terbuang itu cukup banyak karena pemohon itu harus datang langsung ke dalam kantor balai kota sendiri. Jadinya untuk pemrosesan permintaan bantuan tersebut bertahap gitu, jadi waktunya bakal terbuang banyak. Secara bertahap waktu akan termakan itu cukup lumayan banyak. Kemudian petugas juga akan sulit untuk menghadapi banyaknya pemohon yang datang jikalau emang lagi numpuk gitu ya. Apalagi jika dokumen harus datang, jika dokumennya kurang lengkap maka harus datang kembali. Yaitu jadi sangat memakan waktu ya begitu. Kemudian di sini ada permasalahannya, yaitu efisiensi waktu jelas, antreannya panjang, menyebabkan human error, kemudian keterbukaan informasinya rendah, akses pelayanannya terbatas. Jadi kesimpulannya, proses yang masih manual menyebabkan pelayanan kurang efektif, membutuhkan digitalisasi agar lebih efisien. Jadinya permasalahan ini tersebut ya sangat merugikan antara kedua belah pihak, yaitu pihak dari bagian petugasnya maupun sebagai peminta bantuan. Terlebih lagi apabila antreannya panjang, kemudian efisiensi waktunya juga terbuang, jadinya ya nanti kelama-lamaan bisa menyebabkan human error ya. Jadi mungkin aja ada kesalahan-kesalahan yang dibuat antara kedua belah pihak karena waktu yang dimakan itu lumayan banyak seperti itu. Yang kedua ada BPI atau Business Process Improvement. Yang pertama ada pemohonan login sistem. Jadi walaupun login, jadi sebenarnya udah ada, cuman lebih diupdate lagi aja. Kemudian mengisi formulir online, kemudian upload dokumen persyaratan, kemudian petugas verifikasi melalui dashboard admin, kemudian sistem validasi data awal otomatis, kemudian pemohon memantau status secara real time, kemudian notifikasi dikirim jika ada update, kemudian data tersimpan dalam database. Baik, kenapa ini diperlukan? Karena agar opsi antara pemohon bantuan dan juga petugas yang memeriksa atau memverifikasi tersebut dapat lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Jadinya waktu yang terbuang juga tidak terlalu banyak. Jadi lebih baiknya untuk mengupgrade sisi webnya tersebut agar bisa mengupload dokumen seperti itu, memverifikasi secara online. Jadinya lebih mudah dan juga lebih efisien dan juga efektif begitu. Baik, lanjut. Ada dampak implementasi. Yang pertama ada proses lebih cepat dan juga efisien, mengurangi antrean, kemudian transparansi status pengajuan, data lebih aman, dan mempermudah pekerjaan admin. Baik, di situ sudah tertera jelas ya bahwa hal itu berdampak antara kedua belah pihak, yaitu dari pemohon bantuan dan juga si petugasnya, agar ya tidak mempusingkan keduanya seperti itu, karena banyak problemnya itu dari waktu ya. Jadinya ketika jam kerjanya sudah habis tapi mereka baru datang gitu ya, jadinya ya kan kalau misalnya kita sudah dibuatkan website online, kita bisa mengerjakannya tuh kapanpun waktunya dan dimanapun seperti itu. Jadinya lebih mempermudah lah ya antara dari kedua belah pihak. Oke, next. Jadi tantangan implementasinya itu mungkin di literasi digital ya. Jadi masyarakat masih belum banyak yang masih gaptek terhadap digital, jadinya perlu disosialisasikan sistem agar mereka lebih paham bagaimana caranya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan permohonan bantuan. Kemudian keamanan datanya harus terjaga, ini jelas ya. Kemudian sistem hybrid offline dan online, jadinya lebih fleksibel lah ya gitu. Terus yang terakhir ada kesimpulannya, berdasarkan analisis BPA dan BPI yang telah saya lakukan, proses pengajuan bantuan sosial pada bagian Kesra Balai Kota ini
dapat ditingkatkan melalui penerapan sistemnya. Jadi webnya kita bisa tingkatkan agar lebih mempermudah dari kedua belah pihak. Jadinya tidak perlu repot-repot datang kembali dalam beberapa waktu, kemudian mengecekkan kembali, datang lagi, melihat apa yang kurang lagi. Jadinya bisa dilakukan secara online aja, dan juga data itu tidak numpuk dan juga bisa dilakukan secara otomatis, tidak manual gitu ya. Kemudian pelayanannya menjadi lebih efektif, jelas jadi lebih efektif, tidak tidak bikin pusing antara si petugasnya dan juga si peminta bantuan, karena udah lebih dipermudah, efisien, sudah jelas dan juga transparan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga presentasikan. Mohon maaf jika penjelasan saya terdengar cepat dan juga kurang cukup untuk dimengerti. Saya meminta maaf sekali lagi. Itu saja. Baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlan Gibran dari IT Pakanan 7 Sabtu. Pamit undur diri. Terima kasih banyak.